Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya, jadi tadi apa namanya kita minta untuk lihat gambar yang ini ya, yang klasifikasi apa namanya konverter elektronika daya ya, classification of all electronic converter. Jadi ini ada di atas sendiri ada 4 ya ini ya. Jadi ibaratnya peluangnya DC-DC converter, DC-AC atau kita nyebutnya inverter. Kalau AC-DC kita nyebutnya rectifier. Kalau AC nyebutnya apa? Ya salah satu jenisnya yang cycloconverter. Nah, kalau regulator merujuknya kemana? Ya, jadi kalau nyebutnya regulator ini merujuknya ke rectifier. Jadi DC-DC yang ke apa namanya? Yang inverter yang DC AC. Kalau nyebutnya konverter saja ini biasanya merujuknya kemana? Yang lebih banyak ke DC-DC gitu ya. Jadi kalau nyebutnya hanya konverter ini asumsinya. Jadi ini kalau nyebutnya mahasiswi lah itu perempuan ya. Nyebutnya mahasiswa semuanya bisa semua. Tapi kalau kita nyebut mahasiswi dan mahasiswa, maka mahasiswanya menjadi yang laki-laki. Jadi ini tadi saya share materi yang dari paper ini. Nanti kita coba baca bareng-bareng lah. Ya. Jadi ini ada di pohon utamanya ada 4 jenis ini. Nah, yang rectifier untuk teknologi yang sekarang punya ya, yang 1 fase, yang 3 fase. Nah, kemudian kalau besok-besok sistem transmisi sudah apa namanya, ada yang multifase yang lain ya boleh jadi ya, berkembang ke multifase yang lain. Nah, kemudian yang terkait dengan AC-AC, ini yang teknologi lama ya pendekatannya cycloconverter. Nah, kemudian ada jenis yang lain yang disebut dengan matrix converter. Ya, meskipun akhirnya matrix converter itu sekarang bisa digunakan ya, untuk jenis apa namanya konverter yang lain, tidak hanya yang di AC-AC. Tapi awalnya memang berkembang dari yang AC-AC. Nah, makanya di elektro belajar matrik ya. Karena emang matrik konverter ini meskipun saya belum pernah belajar yang sampai mendalam, tapi ini pola pikirnya memang pola pikirnya matrik yang dipakai. Nah, dulu kita sempat buat ya Tri ya. Siapa yang dulu? Nah, Tri ya. Ya meskipun belum terlalu paham gitu ya, sekarang lupa ya, tapi konsepnya metrik. Nah, begitu pula ini kemarin sempat sempat kita buat videonya ya untuk yang inverter ya. Jadi ada pendekatan yang CSI, ya, yang current source inverter ini, ada yang VSI, yang voltage source inverter. Nah, ini apa namanya? Klasifikasinya banyak ini ya. Ini dulu yang handle sempat buat paper yang saya pick ini sempat yang dulu ya. Saya pick yang di kelompok apa DC yang isolated ya dulu ya. Yang non isolated ya. Jadi yang non isolated ini berarti pendekatannya tapi dulu asumsinya belum yang bidirectional ya dulu ya. Oh, sama Rizky ya. Ya, oke. Nah, jadi ini bisa dikembangkan juga nanti kalau mau pembagian yang ada ini. Tentunya ini tiap preferensi nanti akan agak ada sedikit variasi lah. Nah, ini penulis yang ini mencoba mengklasifikasinya seperti ini. Ya. Oke, kita kembali ke awal dulu ya. Jadi ini apa namanya? Banyak bicara juga ini terkait mobil listrik gitu ya. Tapi dalam konteks ini referensi ini diambil dari
apa namanya eh, jurnal ya. Jadi nama jurnalnya yang Power Electronic Device and Component ini nama jurnal. Ya. Ini, jadi kalau ditulis kemudian satu dalam kurung ini, ya, ini jurnal-jurnal tertentu ini eh, tidak pakai isu ya, tapi dia pakai volume. Jadi ini tergolong jurnal baru baru berdiri di tahun 2022 ini. Jadi ini jurnal namanya Power Electronic Device and Component volume 1 tahun sekian. Nah, ini sekarang modelnya ini nomor artikel gitu, Del. Hmm. Nah, berarti udah panjang sekali itu. Nah, nggak tahu berapa artikelnya. Nah, artikel ini maksudnya berarti di tahun ini sudah sekian ini. Oh, kok banyak sekali ya, sampai 10.000 sekian ini. Nggak tahu lah bener apa enggak ini. Kita lihatnya halamannya coba. Ada halamannya enggak ini? Enggak ada halamannya ya? Oh, ada ini satu. Jadi, jadi jurnal secara umum ini dalam satu isu itu halamannya bersambung. Nah, tapi kalau jurnal yang model seperti ini nggak bersambung. Dia nomor artikel gitu, yang dia diidentifikasi nomor artikel, kemudian tiap nomor artikel dimulai dari halaman satu. Nah, sehingga ini memudahkan untuk apa namanya eh, penyiapannya satu sama lain, tidak perlu saling menunggu. Jadi tidak perlu saling menunggu paper yang lain. Jadi ini dinomori masing-masingnya. Nah, cuma penomorannya ini apakah ikut ID submit atau ikut urutan ID yang terima nih yang ya, saya belum memverifikasi lah. Jadi ini papernya judulnya ini penulisnya. Nah, satu ini temannya Hendril ini, Sanjeevi Kumar. Yang satu teman saya Hendril ya, Patra. Ya, yang teman-teman ya. Jadi ini yang Blabjab ini ya, Maha Guru ini ya. Jadi ini teman-teman mahasiswa. Jadi paling nggak perlu tahu lah ya. Jadi kalau di bidang power elektronik gitu, ya dewanya ini ya Mbak Blajab ini, ya beliau ini maha gurunya. Jadi papernya paling banyak, citasinya paling tinggi. Ya. Jadi ini ilmuwan yang paling berpengaruh di bidang power elektronik yang masih hidup ini ya Blajab ini. Ya. Meskipun kalau yang paling senior ada namanya Bimal Kabose. Nah, ini tapi sekarang udah pensiun lah Bimal Kabose ini sudah menikmati masa tua. Tapi kalau Blajab ini masih aktif. Nah, jadi kalau yang besok pengen kuliah sana nyusul ini ke apa, Aalborg University ya di Denmark ya, Blajab. Nah, kalau Sanjeevi Kumar ini dia orang India ini, cuma dia pergi kemana-mana. Nah, jadi dia sekarang pindah ke yang Aarhus University ini. Dia D ini pakai yang Aalborg ini ya. Ya. Sebelumnya dia di sini juga sih. Nah, terus dia ini. Sebelum di Aalborg, sebelum sebelum di Aarhus ini dia sempat di mana kemarin di South Africa ya, seingat saya itu. Nah, dulu dia S3-nya di Italia yang Sanjeevi Kumar ini. Nah, jadi ini kalau kita ini kok nggak hilang-hilang ya tulisannya. Nah, gimana? Oh, gitu ya, nggak hilang. Nah, jadi ini artikel ya, kemudian ini judul penulisnya, afiliasi dari penulis, kemudian sini informasi berkaitan dengan keyword dan sini abstraknya. Ya, jadi kita lihat abstraknya ini ya bareng-bareng. Jadi today ya, hari ini atau sekarang inilah gitu ya, bahwa apa namanya internal combustion engine artinya mesin combustionnya mobil ya kendaraan listrik lah ya yang konvensional
Ini secara perlahan-lahan ya, diganti dengan motor-motor listrik, ya. Artinya menjadi kendaraan apa namanya EV gitu ya. Tapi karena kuliah kita adalah berkaitan dengan power elektronik, maka kita akan nanti coba baca dan review ya berkaitan power elektronik ya. Jadi konfigurasi konverter power elektroniknya. Nah, jadi ini apa namanya eh, kendaraan listrik ya, ya yang bekerja secara total ataupun secara sebagian ya, yang menggunakan energi yang dibangkitkan secara elektrik ya dari baterai atau ultrakapasitor. Ya, baterai atau kapasitor ini dicas ya di apa namanya sumber daya AC yang terkonek kepada grid. Ya. Nah, kalau di kita ya PLN lah sebenarnya gitu. Ya. Nah, itu bisa apa ini plug in ya artinya ataupun yang dari apa namanya combustionnya jika kendaraannya ini ya hybrid ini. Nah, sebagai alternatif charging baterai dari motor motor traksi ini juga bisa dilakukan dengan regenerative braking. Ya, terusnya ini. Kemudian di paper ini, ya, jadi kita akan lihat nih ya di paper ini ya, eh, peran ya, peran konverter power elektronik di kendaraan listrik, ya, ini akan dielaborate, pokoknya akan disajikan, dihadirkan, dievaluasi, direview, itulah dielaborate ya. Nah, kemudian dalam konteks ini bahwa konverter DC-DC dua arah ini memainkan peran penting di dalam proses konversi daya pada EV. Nah, kemudian topologi, 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 topologi konverter DC-DC bidireksional, artinya dua arah. Artinya ini eh, kalau dalam bentuk gambar ya bisa ke kiri, bisa ke kanan lah gitu ya. Banyak kalau dalam terjemahan harfiahnya berarti dua arah bidireksional, artinya bisa bisa apa namanya ibaratnya bisa mencatu, bisa dicatu lah gitu ya. Ini akan didiskusikan ya. Didiskusikan dengan apa? Dengan review yang komprehensif, perbandingan ya, dan aplikasi-aplikasi. Nah, juga ya additional atau lebih lanjut eh, apa namanya ya sesuatu yang lebih dalam gitu ya di dalam power elektronik ini untuk meningkatkan efisiensi dan rehabilit rehability ya dari sistem kendaraan ini akan dielaborate. Jadi dia bahasanya elaborate semua ini ya. Ya orang lain mungkin mengatakan akan di review apa akan disajikan ya, di presented gitu ya. Oke. Ini yang tek-tek ini kita tadi sudah minta baca ya, sih saya lewati aja ya, tapi ini apa namanya bahasa sederhananya di sini ada, kita mulai dari sini aja lah ya. Jadi beberapa fitur kunci dari kendaraan ini ya, EV ini ya adalah kemudahan di dalam operasi biasanya begitu ya. Kemudian apa namanya ini sedikit apa Del? Jadi lebih sedikit bagian yang bergerak ya, yang akan ya ini sebagai mencerminkan peningkatan efisiensi dan seterusnya ya, bebas polusi, kemampuan untuk apa namanya starting yang ya, berulang ya ini operasi hidup mati yang berulang-ulang ya. Dan juga eh, apa namanya torsi starting yang tinggi.
dan seterusnya. Nah, kita mungkin akan lihat gambarnya aja lah ya. Yang lebih jauh ini nanti dibaca mandiri. Nah, jadi ini ada gambar pertama. Kita lihat tuh apa namanya yang merujuk gambar pertama. Ada sebelah mana ini? Di bawah ini ya. Dirujuk di mana gambar pertama ini? Nggak ada ya. Oh ini di bawah ini. Jauh masih ini ya. Nah, jadi ini kalau di kaidah internasional memang begini. Jadi apa namanya perujukan itu boleh dalam gambar yang sama. Nah, cuma kalau di Indonesia ini aturannya biasanya diminta diletakkan setelah disebut baru diletakkan gambar. Jadi ini pendekatannya ini boleh di, di internasional boleh di dalam halaman yang sama atau halaman persis setelahnya. Terus naruhnya di paling atas sendiri atau di paling bawah sendiri. Jadi ini kalau ini kan paling atas ya. Itu ibaratnya yang paling atas lah gitu ya. Ini juga paling atas. Jadi ini dia diletakkannya di paling atas dan seterusnya begitu. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi ini kalau apa namanya eh, klasifikasi umum dari EV. Nah, ini agak lain lagi, Dril, Watra, Tri, ya, Anggit. Nah, makanya ini kalau dari referensi-referensi ini pembagian jenis-jenis kendaraan kayak gini, ya. Nanti kalau di referensi lain membaginya lain, ya ini baterai EV, ini, ya, ini yang hibrid, dan seterusnya. Ini ada yang jenis-jenis yang lain lah, ya, fuel cell EV dan sebagainya. Ya. Oke, kita lanjutkan ini ya. Karena tujuannya ini karena kuliahnya adalah power elektronik, kita lihat aspek power elektroniknya gitu ya. Nah, jadi ini sekarang kita lihat gambar dua ya. Gambar dua ini bicara tentang apa namanya? Tapi ini pemotornya juga ini. Jadi kendaraan listrik yang pakai baterai ya. Jadi A ini struktur tipikalnya, kemudian yang B ini eh, jadi mode operasi ya. Nah, skema kendali dari baterai electric vehicle-nya. Nah, jadi ini gambar ini dimaksudkan adalah yang hitam-hitam ini adalah rodanya gitu ya. Nah, terus ini baterainya. Nah, meskipun baterainya ya nggak diletakkan seperti ini ya, ini hanya skematik saja lah. Nah, kemudian ini apa motor namanya? Jadi ini asumsinya motor penggeraknya lah. Ini berarti nanti ya merepresentasikan gearboxnya misalnya gitulah ya. Nah, sehingga bidang power elektroniknya ini, nah, jadi ini ada apa namanya konverter ya, konverter dua arah. Ya. Jadi ini ada baterai, kemudian ini DC-DC konverternya. Begitu ini asumsinya berarti karena motornya motor AC. Nah, sehingga ini dari baterai, kemudian eh, dari baterai dipakai untuk mencatu konverter DC. Artinya ini mengubah lah ya dari satu tegangan tertentu ke tegangan tertentu yang diinginkan. Berarti logikanya ya, ya perlu menyesuaikan sini nanti baterainya mau tegangannya berapa. Artinya ini kalau eh, langsung mau tinggi ya, nah, sini lebih mudah lah, gitu ya. Jadi catunya DC-nya untuk inverternya. Jadi, nah ini makanya ini eh, sekali lagi, ini kalau bahasanya itu secara umum menyebutnya konverter. Nah, tapi kalau kemudian dia disebut DC-AC konverter ya boleh. Kalau kita menyebutnya inverter juga boleh. Maka ini kalau bahasanya semuanya konverter, konverter, konverter ya kita harus patokan yang atasnya DC-DC, ini DC-AC. Sehingga DC-AC konverter itu ya inverter. Hmm.
Nah, kemudian akhirnya berarti sini sudah AC. Ya. Nah, kemudian ini ada forward sama reverse. Jadi kalau forward ini artinya ya apa namanya motor ini berfungsi sebagai motor ya, sehingga dicatu dari apa baterai ini ke DC-DC ke inverternya untuk mencatu motornya. Nah, sekarang kalau kemudian apa namanya regenerative braking maka ya motor ini berfungsi sebagai seakan sebagai generator ya. Jadi yang mencas baterai gitu. Nah, tapi ini di sini ada apa namanya ya perangkat juga baterainya ini kalau di mobil kan asumsinya kan ada perangkat-perangkat apa namanya yang perlu satu DC ya sehingga artinya ini ada DC electrical equipment. Nah, begitu pula kalau kemudian di mobil itu juga ada perangkat-perangkat lain yang perlu AC equipment, makanya sekarang kan juga banyak itu yang bis yang dia dibentuk jadi kayak rumah. Nah, jadi akhirnya seakan-akan ya mau nggak mau ada banyak AC electric equipment, ya kulkas lah, pada sebagainya begitu. Nah, sekarang orang ke depan ini ada yang hidupnya tidak perlu beli rumah, tapi beli bis saja. Nah, atau mobil, tapi mobilnya itu bisa untuk tidur, bisa untuk apa, hidup sehari-hari lah. Gitu. Nah, ini saya juga meskipun belum begitu ya, ada teman saya waktu kuliah itu dia nggak punya kos, jadi dia full hidup di mobil. Nah, nanti kalau nyuci ya tinggal nyuci di laundry, jadi full kayak gitu kehidupannya. Atau tidur tidur di mana saya juga kurang tahu itu, tapi dia tidak punya kos selama kuliah S3 di luar negeri itu. Bisa juga hidup kayak gitu orang. Ini intermezzonya lah ya. Nah, kemudian ini apa namanya, meskipun tidak masuk dalam gambar A ini ada skema pengendaliannya lah. Ya. Jadi mau nggak mau berarti logianya di gambar yang sebelah kiri A ini ada yang nggak digambarkan, yang warna-warna hijau ini nggak tergambarkan lah, gitu ya. Karena tempatnya punya biar nggak crowded gitu ya. Tapi sesungguhnya itu ada. Nah, makanya skema atau blok diagram itu tidak selalu apa yang tidak ada itu kemudian dianggap memang real nggak ada, tapi bukan sebagai semesta pembicaraan, sehingga tidak dimunculkan. Nah, begitu jadi semesta pembicaraan seperti di gambar B ya, dimunculkan bahwa eh, ini ada kendali apa namanya traksinya gitu ya sebagainya ya. Sehingga ini ya sama dengan inilah ya artinya kayak gini ya. Jadi ini misalnya kayak ada baterainya dan sebagainya. Ini juga ini berarti BMS-nya Patra ya, yang voltage control ini. Nah, kemudian kalau artinya ya perlu banyak perangkat power elektronik lah misalnya di mobil ini. Nah, sehingga ini harapannya menjadi motivasi lah bahwa bidang elektronika daya ini ke depan mau nggak mau ya akan banyak dibutuhkan alih-alih power elektronik ya dibutuhkan begitu EV ini apa makin berkembang dengan pesat dan kebutuhan meningkat itu. Begitu juga di dunia pertanian atau dunia yang lainnya gitu ya. Sekarang perangkat-perangkat kayak drone juga makin banyak, makin berkembang. Ya. Nah, belum lagi di pesawat terbang dan sebagainya. Sekarang kereta api listrik juga berkembang dengan pesat. Kurang lebih ya pola pikirnya begini. Kemudian yang berikutnya ini untuk yang fuel cell electric vehicle, strukturnya kayak gini. Ya. Nah, artinya mau nggak mau kita kalau mengetahui lebih dalam ya perlu mempelajari lebih detail lah bagaimana inverter gitu ya. Nah, karena ini apa yang ditulis manusia ya, makanya di sini tuliskan DC AC inverter, tapi di atas ini DC AC converter. Tapi maksudnya ini sama lah ya. Nah, ini bidirectional DC converter, yang di sini cuma tuliskan begini, tapi skema bicaranya tadi bidirectional. Tapi maksudnya ya ya sama seperti itulah. Jadi ini ada charging mode, ada discharge mode. Nah, disebut discharge mode ini manakala apa namanya driving the motor gitu. Oh, ini istilah-istilah ini harus perlu cari padanannya.
Nah, ketika reverse ya dia nyebutnya yang charging mode ini. Charging baterai, charging mode, reverse ini sama. Ya. Di charge mode berarti dia yang forward ini. Nah, ini yang apa namanya operasinya. Nah, kemudian kita lihat gambar 4. Gambar 4 ini bicara skema fuel cell electric vehicle. Berarti artinya mobil yang dicatu dengan baterai dan fuel cell ya. Nah, ini fuel cellnya yang C ini ya, yang FC ini. Nah, jadi ini ada catunya baterai, ada catunya FC. Ya. Nah, nanti eh, skema kendalinya secara blok diagram seperti ini. Matra Tri sama Indri kalau mau nambahkan boleh lah ya, biar tidak saya yang bicara. Nah, berikutnya ini yang SHEV. SH tadi apa? Nah, yang serial ini ya, serial hybrid. Jadi ini ada internal combustion engine dan ada baterai. Nah, jadi kalau pola pikirnya seperti ini, maka yang internal combustion ini dipakai untuk menghasilkan listrik, listriknya dipakai untuk apa namanya, nah, apa namanya menghasilkan listrik lah, jadi generator ini ya. Ya, generatornya ini untuk ini mencatu AC/DC converternya ini. Tapi ini karena dihubungkan seri, maka ini apa namanya terus ke sana ke baterai dan seterusnya. Kemudian ke inverter ini, baru ke traksi. Jadi kalau seperti ini pola pikirnya gimana, Tri? Jadi ini ya berarti perlu, makanya kan perlu ada skenario lah. Jadi kalau kemudian baterainya sudah masih penuh, masih banyak, ya otomatis ya sini harus ada mekanisme untuk mematikan kan gitu. Nah, tapi intinya Intel combustionnya ini tidak dipakai langsung menggerakkan sini, tapi cacing baterai, gitu. Isi baterai gitu. Oke, ini. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini mekanisme apa namanya mode operasi berbeda misalnya gitu ya. Jadi ada beberapa ini apa mode baterai dan mode uh, regenerative braking. Nah, artinya konfigurasinya ini bisa beragam dan masing-masing juga menarik untuk diteliti, dikerjakan, dieksekusi begitu. Nah, makanya sampai sekarang pun kalau yang mobil konvensional pun begitu, penggeraknya di depan atau penggeraknya di belakang atau di keduanya atau maka malah di keempat rodanya masing-masing juga ada. Nah, jadi kalau yang keempat-empatnya itu yang apa? Yang po YD itu ya, apa? Tadi. Po WD ya. Nah, nah, ini ada serial hybrid electric vehicle dan juga ada series paralel. Nah, jadi ini apa namanya? Kalau yang paralel ini ya. Jadi kalau ini paralel berarti baterai ke inverter terhadap penggerak traksinya ini motor traksinya. Tapi ini juga ada energi yang dari apa, internal combustion. Nah, ini diparalel langsung untuk menggerakkan sini. Nah, mekanismenya bagaimana, manajemennya bagaimana ya otomatis ada rule yang inilah. Dan ini ada mode untuk mau combine apa salah satu dan sebagainya ini kontrol. Nah, begitu pula yang ini yang seri paralel. Gimana itu seri paralel? Ya, jadi selain seri paralel. Jadi ini kalau dalam konteks ini baterai ke inverter menggerakkan traksi. Tapi juga dari inverter ini
ke sini ya. Dari internal combustionnya ini yang pakai menggerakkan sama juga dipakai untuk apa, menghasilkan listrik dan dipakai untuk ke inverter juga. Ini seri paralel kayak gitu bilangnya. Nah, sehingga otomatis ya ada mekanisme untuk bagaimana melakukan splitnya dan sebagainya. Ya. Nah, jadi masing-masing ini konfigurasi ini juga apa namanya, ya ada yang melakukan gitu lah ya. Jadi plus minusnya ya ya otomatis ada lah. Nah, begitu pula yang gambar 8 ini lebih pada menunjukkan skema kendali untuk yang seri ya. Ini seri hybrid electric vehicle. Nah, ini paralel, kalau yang ini SP berarti seri paralel. Nah, jadi kalau kita lihat di EV saja ini ya power elektronik berperan banyak ini. Nah, sehingga kalau besok mau belajar yang lebih detail tentang empat ya apa namanya jenis konverter ya AC DC DC AC dan seterusnya DC DC AC AC. Nah, paling tidak kita tahu lah ya, penerapannya ini misalnya kalau dalam mobil listrik sehingga kita lebih bersemangat ya. Nah, kemarin sempat saya buat video yang terkait inverter itu kayaknya gak menarik bicara ini apa pembangkitan apa on off-nya kayak gini-gini. Nah, tapi kalau tahu bahwa itu realitanya dipakai, ya, mungkin jadi menarik. Jadi ini struktur yang tipikal untuk paralel EV. Gimana ini paralel EV yang A, yang kanan ini mode yang lain lagi. Nah, artinya memunculkan banyak konfigurasi lah ya. Jadi ini asumsinya ini dari grid ya ini ya, dari listrik PLN lah istilahnya gitu. Kemudian ada penyeara. Tapi ini maksudnya ini dua arah ya, jadi artinya AC DC, DC AC. Artinya ini dua arah, bisa ngisi ke listrik PLN, bisa ngambil. Makanya ini pun bidireksional. Nah, jadi nanti kalau memang nggak diperlukan ya ngisi baterai. Kalau sini perlu energi banyak ya baterainya dipakai untuk mencatu. Nah, sehingga mau nggak mau ada kontrolnya itu gimana kontrolnya sesuai kebutuhan. Nah, berarti ada ilmu lain yang nah, makanya ini disebut apa namanya vehicle to grid ya. Karena ini bisa apa namanya dari kendaraan ke ini ya ke grid. Nah, kalau ini apa namanya vehicle to grid, grid to vehicle ya. Ini skema kendali VEV. Nah, jadi banyak banyak wilayah area untuk dipelajari ini. Nah, sehingga ini ada mode operasi tabelkan kayak gini lah. Ya. Jadi mana yang memungkinkan regeneratif braking, semua memungkinkan. Nah, kemudian misalnya modenya apa namanya ada combine, ada split. Jadi ada baterai, ada fuel cell. Jadi yang ya yang ada FC-nya ini ada fuel cell-nya ya. Ini bit-bitnya tadi. Nah, berikutnya ini ada gambar apa ini? Gambar dan tabel ya. Nah, penggunaan dari PEC. Apa PEC, Matra? Oh, electronic converter ya. Nah, ini kan suka-sukanya yang buat singkatan nih. Jadi power electronic converter ya. Yang penting dalam buat singkatan ya didefinisikan dulu tapi ini ya langsung ya power electronic converter di EV. Jadi DC-DC banyak dipakai ya. Rectifier ya dan banyak dipakai ya. Nah, ini kalau bicara ini sempat kemarin di kuliah pertama seingat saya. Ya. Jadi ini kalau bicaranya di mobil saja eh, aspek apa namanya power elektroniknya banyak ini. Makanya kalau mobil-mobil yang mewah-mewah ya semuanya ada. Ya. Saya pun belum belajar detail ini, ya. Kayak airbag dan sebagainya ini. Ada.
Nah, ini ada sistem monitoring apa namanya tekanan ban dan sebagainya ya, air ya. Nah, mobil-mobil biasa nggak sampai pemikiran itu. Ya, kalau sama mewah semuanya ini ya diperhatikan. Ya, misalnya ABS, ABS apa? Automatic brake system ya. Eh? Oh anti lock ya, anti lock. Bener po? Iya. Nah, jadi banyak lah. Ada sistem navigasinya dan sebagainya. Nah, ini juga memberikan view ke kita lah. Jadi ada misalnya dua baterai. Ya. Jadi ada dual skema baterai dua untuk EV. Nah, makanya ini ya perlu dicerna, direnungkan lah pelan-pelan ya. Kemudian yang gambar 13 ini ada struktur ya, elektrik umum dari EV. Nah, di mana jadi misalnya yang di sini ada high ya. Jadi ada perangkat elektronik ya, tegangan AC tinggi ya, misalnya untuk condition apa AC itu ya. Jadi mobil hanya gerak saja, dulu-dulu ya asal gerak aja, belum mikir ada AC-nya. Nah, ini apa namanya? Ini berarti inverter ini misalnya ini. Inverter 3 fase ya, 3 fase semua. Nah, kalau di sini ya otomatis karena di sini tegangan AC tinggi ya otomatis tegangan tinggi ya mau di sini catunya harus tegangan AC ya tegangan DC ya tinggi gitu. Nah, termasuk dipakai juga ini untuk apa power window gitu ya. Ada lagi power steering dan sebagainya lah. Gimana itu? Nah, kalau di sini ini untuk tegangan rendah ya, tegangan rendah. Kemudian ini berarti ini boost convert, ada boost converter ya. Boost converter ini kalau turun ke sini ya berarti yang buck converternya. Nah, artinya ini DC-DC converter lah buck boostnya ini ya. Kemudian ini rectifier dan juga inverternya gitu ya. Nah, ini tadi pembagiannya tadi ya. Nah, jadi nanti ini ya mari kita baca ulang lah ya. Nah ini kalau secara apa lebih basicnya ini ya. Jadi yang A ini yang apa single input non isolator ya, non isolate ya, non isolate bidirectional DC-DC. Nah ini rangkaian tipikalnya kayak gini. Ya. Tapi nanti kalau lihat produk kok kemudian rangkaiannya kayaknya nggak cuma gini aja tambah-tambahnya. Ya, ya seringnya begitu. Ya. Tapi ini dalam konteks ini belajar secara fungsional saja. Ini, ya prinsip basicnya. Jadi ini yang A ini yang bagusnya, yang B ini yang apa namanya bagus juga tapi yang diperbaiki oleh MAD dan sebagainya ya. Yang ini juga apa namanya yang full bridge ya, yang di papernya ini. Nah, artinya ini sangat banyak lah peran elektronika daya ya. Indri Watra, Anggit ada tambahan nggak? Ini. Nah, ini kemarin sempat ini dulu ya yang kita teliti kalau pakai komputer ini maka perlunya komponen pasifnya berapa dan sebagainya ya. Nah, ini juga perlu diteliti sehingga ini hubungannya dengan uang ini kalau sebagai orang engineer ya, buat sesuatu tidak hanya bekerja tapi akhirnya dampaknya kepada aspek ya, keamanan, biaya, ketelitian dan sebagainya perlu menjadi perhatian, ya, efisiensi ya. Nah, ya. Jadi ini kalau bicara peran power elektronik untuk pengembangan mobil listrik kita aja ada bisa tulis banyak ini. Nah, jadi mungkin ini aja ya. Ini tantangannya yang ada ini sini adalah kalau secara umum di sini tuliskan ya, tantangan di dalam power elektronik untuk sistem kendaraan listrik itu adalah bagaimana meningkatkan efisiensi ya,
bagaimana meningkatkan daya tahan ya atau durable ya dari kendaraan EV ini ya. Kemudian juga meningkatkan performanya, kemudian juga meningkatkan luxury fitur ya. Fitur luxury, kemewahan ya, kenyamanan ke apalah gitu ya. Yang tadi yang gambar yang di atas tadi loh yang ada banyak hal tadi loh ya. Jadi di mobil itu ada banyak fitur ya yang lux ya. Jadi kata-kata lux mewah lah gitu ya. Luxury. Kemudian juga meningkatkan keamanan. Nah, juga juga tetap penting menurunkan biaya secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita itu maunya emang gitu, semuanya top tapi tetap murah. Nah, sehingga ini kalau dibaca kesimpulannya dari paper ini, ya, ini paper review ini, jadi mengkaji. Makanya ini kalau di dalam di Indonesia sering ada namanya ketika kita membuat kebijakan, maka kita melakukan kajian ilmiah. Nah, paper review ini bagian seperti kajian ilmiah, sehingga akhirnya mestinya setelah mempelajari banyak referen nanti ada rekomendasi. Makanya kalau kita lihat paper ini maka ya, jadi apa tuliskan ini ya state of the art dari eh, kondisi saat ini dan apa kondisi dan opportunity saat ini dari power electronic converter ya di dalam apa namanya kendaraan listrik baik itu yang electrical baik apa vehicle ataupun yang hybrid ataupun yang fuel cell vehicle ini disajikan. Kemudian paper ini ya, paper ini mensummary, meringkas. Nah, makanya summary itu sudah kontribusi, mensummary impact daripada power electronic converter pada biaya, efisiensi, ya, kinerja dari EV. Nah, kemudian dari review EV itu didapatkan hasil bahwa seri paralel hybrid electric vehicle mempunyai kombinasi yang perfect ya untuk dua sumber energi ya untuk inilah apa namanya fungsi apa namanya penggerak ataupun fungsi-fungsi yang lain. Nah, jadi paper ini memberikan rekomendasi bahwa kombinasi yang terbaik itu yang seri paralel hybrid electric vehicle. Nah, soal benar salah yaitu ini pendapatnya penulis ini. Nah, soal peneliti lain nanti memberi rekomendasi lain ya mungkin saja. Makanya ini ilmu keteknikan ini membuka apa namanya ruang diskusi. Jadi tidak betul-betul taklek eksak bahwa yang benar itu A saja gitu loh ya. Ini namanya ada mimbar akademik lah. Nah, paper ini juga bagian daripada mimbar akademik untuk berpendapat. Nah, terus dengan kemajuan sistem elektrik kendaraan dan juga demand ya untuk berbagai apa ini berbagai rating daya yang meningkat yang adalah tidak dapat dipenuhi hanya dengan baterai ya struktur satu baterai atau dua baterai yang tidak ini ya. Nah, maka ini apa namanya konverter DC-DC bidireksional ini memainkan peran penting di dalam proses konversi daya untuk kendaraan listrik. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa topologi konverter DC-DC bidirectional non-insulated yang saat ini ada adalah didiskusikan dengan review yang komprehensif dan juga pembandingan antara keuntungan dan kerugian ya dari apa namanya power electronic converter yang ada pada uh, sistem kendaraan ini dia di, apa yang saat ini ada itu disajikan secara detail di paper ini. Nah, akhirnya ini penulisnya menutup akhirnya paper ini mengeksplain menjelaskan bahwa tantangan-tantangan yang bervariasi dari tantangan-tantangan yang bervariasi untuk power electronic converter itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi, durability, performance, dan mereduksi biaya. Nah, itu. Jadi ini sekurangnya dari paper ini itu merekomendasi menindaklanjuti yang seri paralel
hybrid electric vehicle. Ya. Kemudian dia juga memberikan penegasan bahwa eh, bidirectional DC converter ini memainkan peran penting. Nah, jadi kalau kita bisa mengembangkan part-part yang ada ini, komponen-komponen yang ada ini, maka ya kita akan memiliki peluang ya untuk maju ke depannya. Mungkin itu dulu dari paper ini. Terima kasih semuanya. Mungkin ada yang ingin diskusi atau bertanya. Silakan B dan teman-teman. Kalau nggak ada ya kita tutup lah ya. Ini masih ada orangnya nggak ya? Masih, Pak. Oh masih ya. Nah, jadi ini sifatnya lebih pada motivasi ya. Jadi sangat banyak eh, peran gitu ya untuk power electronic converter ini ya, atau elektronika daya ya untuk kendaraan listrik ya. Nanti ke depan bisa untuk memancing ya kita bisa apa nyari objek yang lain ya. Bagaimana power elektronik ini memainkan peran di bidang yang lainnya. Nah, sehingga kita ada apa ya ketertarikan daya juang untuk mempelajari elektronika daya ini lebih mendasar, lebih juga lebih kokoh dan pada akhirnya bisa berperan untuk eh, aplikasi yang lebih berguna untuk umat lah gitu ya. Nah, bagaimana visi UAD sekarang ini, apa yang kita lakukan ini harusnya memberikan kontribusi kepada bangsa dan umat manusia gitu semboyannya UAD saat ini ya. Oke, terima kasih ya. Ini kita belum sholat asar juga ini ya. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak, warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya untuk presensinya bagaimana ya, Pak? Oh, presensi ya. Nanti saya presentasikan, wis. Oh ya udah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.